Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita belajar tentang analisis komparasi. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang analisis komparasi, kita harus mengetahui tentang pengertian dari analisis komparasi dan jenis-jenisnya. Untuk pengertiannya, penelitian komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan antara dua atau lebih sampel dari variabel terikat atau variabel independen. Ada dua teknik analisa komparasi, yang pertama chi-square, yang kedua t-test. Baiklah, untuk yang pertama kita membahas tentang chi-square. Chi-square juga biasa dibaca dengan K-kuadrat. Adalah teknik statistik yang dapat digunakan peneliti untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan frekuensi observasi antara dua kelompok sampel atau lebih. Baiklah, kita langsung saja ke contoh. Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kecepatan membaca antara siswa pria dan wanita diperoleh data sebagai berikut. Untuk jenis kelamin pria, membaca cepat ada 5 orang, sedang 6 orang, lambat 19 orang. Sedangkan untuk wanita, cepat 12 orang, sedang 11 orang, dan lambat ada 7 orang. Selanjutnya kita langsung saja ke SPSS. Kita buka variabel view, kemudian name-nya kita masukkan JK, yaitu jenis kelamin, kita rubah di label. Kemudian di value kita masukkan 1, kita masukkan pria, dan 2 wanita. Selanjutnya kita masuk lagi ke variabel view, kemudian kita rubah name menjadi KM, label kita tambahkan kecepatan membaca. Selanjutnya ke value kita masukkan 1 cepat, 2 sedang, dan 3 lambat. Langkah selanjutnya kita langsung masuk saja ke data view. Tadi kan yang JK itu jenis kelamin, kemudian pada value kita rubah 1 itu pria dan 2 itu wanita. Sedangkan jumlah pria ada 15 orang, kita masukkan sebanyak 15 orang. Begitupun untuk wanita sebanyak 15 orang. Selanjutnya kecepatan membaca untuk pria yang berkecepatan lambat itu sebanyak 5 orang, kita tuliskan di situ. Selanjutnya yang lainnya pun begitu. Langkah selanjutnya klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu cross tabs. Kemudian untuk jenis kelamin kita masukkan ke kolom row, dan untuk kecepatan membaca kita ke kolom columns. Selanjutnya klik statistik, kemudian checklist pada chi-square. Selanjutnya continue, kemudian klik OK. Maka kita akan mendapatkan output untuk tabel yang pertama, case processing. Dari tabel case processing ini kita lihat jumlah subjek tetap sama, itu artinya semua data valid. Dari output pada tabel kedua, kita mendapatkan informasi hubungan antara jenis kelamin dan kecepatan membaca. Contoh penafsirannya, misalnya pada kolom 1 baris 1, pada tabel terdapat angka 5. Angka ini menunjukkan pria yang kecepatan membacanya masuk kategori cepat. Sedangkan jenis kelamin pria yang masuk kategori sedang berjumlah 6 orang. Begitupun seterusnya. Pada tabel 3, signifikansi didapatkan 0,007, sedangkan uji kriteria pada chi-square, jika signifikan kurang dari 0,05, artinya ada hubungan antara jenis kelamin dan kecepatan membaca. Selanjutnya uji t-test. Jenis-jenis uji t-test ada 3. Yang pertama one sample t-test, yang kedua paired sample t-test, yang ketiga independent sample t-test. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan sampel yang sudah ada. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Pada uji hipotesis ini, diambil satu sampel yang kemudian dianalisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel tersebut. Prosedur yang umum dan harus diikuti untuk melakukan uji hipotesis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari hipotesis 0
dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua, pilih tingkat kepercayaan tertentu dan tentukan besarnya sampel yang diambil. Yang ketiga, pilih statistik uji yang sesuai sebagai dasar bagi prosedur pengujian. Selanjutnya, kumpulkan data sampel dan hitung statistik sampelnya, kemudian ubah ke dalam variabel normal standar atau Z atau T, tergantung banyaknya sampel. Nyatakan menolak atau menerima H0. Kita langsung saja ke contoh ya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata belajar siswa adalah 70. Di sini terdapat 10 siswa dengan rata-rata hasil belajar yang sudah diketahui. Kemudian kita bandingkan dengan rata-rata 70. Dasar pengambilan keputusan H0 sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa sama dengan 70 dan HA sama dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa tidak sama dengan 70. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Begitupun sebaliknya. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya kita buka SPSS, kemudian untuk name-nya kita tulis hasil, kemudian labelnya kita tulis hasil belajar. Selanjutnya kita ke data view. Kemudian kita masukkan data yang sudah kita punya ke kolom hasil pada data view. Selanjutnya klik analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Selanjutnya akan muncul kotak dialog, kemudian hasil belajar dipindahkan ke dependent list. Selanjutnya klik plots. Kemudian centang normality plot with test, kemudian continue. Lalu klik OK. Dari output test of normality bisa kita lihat signifikan 0,200, lebih besar dari 0,05. Itu artinya dari data yang kita punyai semuanya sudah normal. Setelah kita tahu data kita sudah normal, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah klik analyze, lalu compare means, kemudian one sample t-test. Selanjutnya kita pindahkan hasil belajar ke kolom test variable, kemudian test value-nya kita rubah 70. Berdasarkan output pada tabel, dilihat nilai T hitung sebesar 5,762. Nilai DF adalah 9. Nilai signifikansinya 0,05. Rumus mencari T tabel uji satu sisi yaitu 0,05 berbanding DF, atau di sini DF kita adalah 9. Maka didapatkan sebesar 1,833. Karena nilai T hitung sebesar 5,762 lebih besar dari T tabel yaitu 1,833, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar siswa tidak sama dengan 70. Selanjutnya, Paired Sample T-Test. Uji Paired Sample T-Test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Kita langsung saja ke contoh ya. Di sini ada hasil belajar bahasa Inggris, ada pretest dan posttest dari 10 siswa. Langkah pertama yang kita lakukan adalah buka SPSS, kemudian di name kita tulis pretest dan posttest. Selanjutnya kita ke data view. Kemudian data-data yang sudah kita punya tadi kita masukkan ke data view sesuai dengan kolom pretest dan posttest. Langkah selanjutnya kita klik analyze, kemudian compare means, lalu paired sample t-test. Selanjutnya kita pindahkan untuk pretest itu ke variabel 1 dan posttest ke variabel 2. Kemudian klik option, lalu klik exclude case analysis by analysis. Kemudian continue. Berdasarkan output dapat dilihat bahwa rata-rata pretest dan posttest berbeda, yaitu 36,00 dan posttest 63,00.
Maka, artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara pretest dan posttest. Untuk melihat perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan uji paired sample t-test yang terdapat pada tabel output. Berdasarkan hasil output pada tabel ketiga, dapat dilihat bahwa nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pretest dan posttest tidak sama. Itu artinya ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Uji independen sampel t-test. Syarat pengujian independen t-test: yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jumlah sampel kurang dari 30. Yang ketiga, data kedua sampel berdistribusi normal. Dan yang terakhir, adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian. Ini bukan syarat mutlak. Jika tidak homogen, tetap bisa dilakukan. Kita langsung saja ke contoh. Di sini ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dari kelas kontrol terdapat 10 mahasiswa dan dari kelas eksperimen sebanyak 8 mahasiswa. Pada uji independen sampel t-test, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengelompokkan dari hasil kelas kontrol dan kelas eksperimen. Untuk kelas kontrol, kita beri kode 1 dan kelompok A. Untuk eksperimen, kita beri kode 2 dan kelompok B. Selanjutnya kita ke SPSS. Untuk name, yang pertama kita rubah hasil, kemudian label kita tambahkan hasil belajar. Lalu yang kedua, kelompok. Lalu di label kita tulis juga kelompok. Kemudian untuk value, kita masukkan 1 untuk kelompok A, 2 untuk kelompok B. Selanjutnya kita ke data view. Untuk kolom pertama kita masukkan hasil. Untuk kolom kedua kita masukkan kode 1 dan kode 2. Langkah selanjutnya klik analyze, kemudian compare means, lalu independent sample t-test. Selanjutnya kita masukkan hasil belajar ke tes variabel, kemudian kelompok ke grouping. Kemudian kita klik define group, lalu kita masukkan 1 untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Kemudian klik continue, lalu OK. Berdasarkan tabel output grup statistik, diketahui jumlah kelompok A adalah 10 siswa dan kelompok B ada 8 siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa untuk kelompok A yaitu 63,00, sedangkan untuk kelompok B 82,50. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan kelompok B. Baiklah, sekian perkuliahan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.